Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bab selanjutnya masih simplisia dari hewan ya, yaitu cetaceum. Kalau kemarin kita sudah belajar adapts learning. Nah, cetaceum ini nama sinonimnya adalah cetaceum atau spermaceti. Nama hewan asalnya adalah Physeter macrocephalus, Physeter catadon, Hyperoodon rostratus. Keluarganya adalah Pescetheridae. Penggunaannya adalah bahan dasar salep. Zat berkhasiatnya adalah setin, yaitu setil palmitat, setil stearat, setil oleat, setil laurat, setil myristinat, dan setil alkohol. Pemberiannya adalah massa habdur bening, warna putih mutiara, bau dan rasanya lemah. Bagian yang diambil adalah malam padat murni yang diperoleh dari minyak lemak yang terdapat pada kepala dan badan ikan. Sediaannya adalah Unguentum leniens. Bagaimana cara memperolehnya? Nah, ini binatang menyusui ini kepalanya besar. Bagian atas kepala berisi cairan yang setelah mati binatang mati menjadi padat putih seperti bunga karang. Merupakan campuran cetaceum dan minyak lemak dengan perasan dan pencucian dengan soda dan lain sebagainya diperolehlah cetaceum murni. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Gelatinum. Nah, ini nama sinonimnya adalah gelatina. Penggunaannya adalah sebagai bahan dasar cangkang kapsul, dasar salep, dan cairan transfus. Zat berkhasiat utamanya adalah glutina tersusun atas glikokol, lesin, prolin, asam glutamat, lisin, arginin, alanin, asam asparaginat, fenilalanin, oksiprolin, dan histidin. Digunakan adalah sebagai bahan dasar cangkang kapsul, dasar salep, dan cairan transfus. Keterangannya adalah gelatina adalah protein yang diperoleh dari bahan kolagen. Penyimpanannya adalah dalam wadah tertutup. Baik. Nah, kita lihat lagi Lumbricus rubellus. Ini nama sinonimnya adalah red earthworm, ekstrak cacing tanah. Nama hewan asalnya adalah Lumbricus rubellus dan keluarganya adalah Lumbricidae. Ya, Lumbricidae. Zat berkhasiatnya adalah protein sampai 76%, vitamin B12 dan vitamin E. Penggunaannya adalah obat pendamping untuk infeksi saluran pernapasan, saluran pencernaan, menurunkan kolesterol dan hipertensi. Pemberiannya adalah cacing yang hidup di tanah, berwarna merah coklat atau merah ungu, rata-rata panjang 4 cm sampai 10 cm. Bagian yang digunakan adalah ekstrak kering seluruh bagian tubuh cacing. Sediaannya adalah vermin kapsul. Penyimpanannya adalah dalam wadah tertutup baik. Lanjut kita lihat ini Maldepuratum, madu nama lainnya ya. Nama sinonimnya adalah madu murni. Nama hewan asalnya adalah Apis mellifera. Keluarganya adalah Apidae dan penggunaannya sebagai sumber hidrat arang yang mudah dicerna, reduktor dalam sediaan-sediaan Vero. Pemberiannya, cairan kental serupa sirup, bening, warna kuning muda sampai coklat kekuningan, rasa manis, khas, bau enak khas. Jika dipanaskan di atas penangas air, bau menjadi lebih kuat tetapi tidak berubah. Nah, bagian yang diambil ini adalah madunya. Bagaimana cara memperolehnya? Madu diperoleh dari sarang apis ini, dimurnikan dengan pemanasan di bawah suhu 80 derajat, didiamkan, kotoran yang mengapung diambil, kemudian madu diencerkan dengan air secukupnya hingga bobot termilihnya memenuhi persyaratan. Oke, yang selanjutnya yang terakhir adalah tiroidum. Nama sinonimnya adalah tiroida. Asalnya adalah sebut kering dari kelenjar tiroid binatang menyusui, telah dibersihkan dari jaringan pengikat dan lemak, dan zat berkhasiatnya adalah tiroksin, triodotironin, penggunaannya sebagai antihipotirodium. Persyaratan kadar iodium yang terikat sebagai senyawa organik tidak kurang dari 0,7% dan tidak lebih dari 0,2%. Penggunaannya adalah antihipotirodium, yaitu kerdil dan mixoema. Pemberiannya serbuk warna kekuningan hingga coklat, baunya lemah, mirip bau daging dan rasanya asin, dan sediaannya terdapat pada tirodii kompresi. Penyimpanan,nya dalam wadah tertutup rapat dan terlindung dari cahaya. Oke, berarti sudah selesai ya. Nah, kita simplisia dari hewan ini hanya kita belajar 9 saja dan yang terakhir adalah tiroidum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.